Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat yang saya cintai. Saya berharap pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dapat selalu bergembira dan tersenyum untuk menghadapi fenomena kehidupan yang penuh dengan tantangan. Saya pada kesempatan ini ingin berbincang-bincang tentang tata naskah dinas. Selama 40 tahun saya selaku birokrasi pada berbagai jabatan, mulai dari bawah sekali, tukang konsep, bahkan pengantar ya, caraka, sampai menandatangani sebuah dokumen yang penting. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa 85% keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan itu ditentukan oleh administrasi yang baik. Kalau kita berbicara administrasi, maka topik kita adalah tata naskah dinas. Sebuah tema yang banyak orang mengatakan kurang menarik gitu ya. Tetapi sungguhnya inilah yang mendasari kekaryaan setiap orang dalam dunia birokrasi. Karena tanpa memahami tata naskah dinas yang kemudian menghasilkan tata naskah dinas, maka kita dapat membayangkan bagaimana kacaunya penyelenggaraan pemerintahan ini. Saya memang suka mendalami tata naskah dinas ini karena berpandangan bahwa titik awal dari keberhasilan administrasi itu ya di tata naskah dinas ini. Oleh karena itu, yang pertama harus dipahami oleh aparatur sipil negara, khususnya pegawai negeri sipil, adalah memahami dengan baik administrasi yang di dalamnya ada tata naskah dinas. Ini ada pedomannya pada setiap kementerian. Menteri sendiri itu membuat peraturan menteri tentang tata naskah dinas. Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2009 di lingkup pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu, siapapun yang menghendaki peningkatan kompetensi harus rajin membaca peraturan hukum administrasi. Karena kita sebagai pegawai negeri sipil itu, coba kita perhatikan, tidak ada satu pun pekerjaan kita yang tidak ada pedomannya. Semuanya ada pedomannya. Dan itu ditetapkan oleh kementerian, bukan oleh orang per orang, pejabat yang paling tinggi yang menetapkan itu. Kalau di daerah, meskipun sudah ada dari kementerian, perlu juga mengatur sesuai dengan kewenangannya. Nah, kalau kita berbicara tata naskah dinas, di sini ada prinsip-prinsip. Tolong dilihat pasalnya di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 bagi adik-adik yang di pemerintah daerah. Asas kecepatan, asas keamanan, itu
Kalau tidak diperhatikan nanti menimbulkan persoalan baru. Kemudian kita mempunyai undang-undang administrasi pemerintahan. Di sana, kalau dulu surat permohonan kalau tidak dijawab itu artinya tidak disetujui. Kalau sekarang 14 hari kerja kalau tidak dijawab bisa dituntut ke PT UN. Nah, itu. Jadi ASN berakhlak bangga melayani bangsa ini sekarang dasarnya adalah pemahaman terhadap administrasi. Nah, kenapa? Karena sampai administrasi itu membawa kita ke ranah hukum itu, meskipun misalnya tidak sampai dihukum berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku, tetapi sudah kehilangan kepercayaan masyarakat, sosial, itu hukuman sosial itu sudah diterima begitu ya. Ya, itulah baik di dalam diklat-diklat kepemimpinan ataupun diklat-diklat yang lainnya substansi atau fungsional ya selalu menekankan agar benar-benar memperhatikan tata naskah dinas. Yang sederhana saja misalnya terkait dengan penggunaan warna, tinta hitam, tinta biru tua, penggunaan AN, penggunaan UB, PJ, PLT, PLH, itu pun masih banyak. Kemudian format naskah dinas itu baku, tolong diperhatikan. Bahkan kop dengan alamat itu juga ada aturannya seperti itu. Bahkan sekarang kalau kita lihat di kantor-kantor itu setiap bagian sudah mempunyai stempel. Menurut aturan itu mestinya stempel itu dipegang oleh satu orang atas penunjukan pimpinan lalu dia memegang itu ya. Jadi sekarang seenaknya setiap bagian memegang stempel itu. Nah, ini gimana bisa membangun administrasi itu yang sederhana saja. Belum substansi dari isi naskah dinas itu. Oleh karena itu untuk menghasilkan naskah dinas yang bagus, tolong tata naskah dinas dipelajari baik-baik. Pengelolaan, penyelenggaraan naskah dinas, surat masuk, surat keluar, surat-surat lain, siapa yang menandatangani, siapa yang marah, koordinasi, ya hierarkis, ya, itu harus diperhatikan. Ya. Saya kira demikian untuk seri pertama ini. Mudah-mudahan seri kedua saya akan bisa menjelaskan atau mendiskusikan lebih terperinci lagi. Saya berharap adik-adik administrator, pengawas, ya, dan kawan-kawan pejabat tinggi Pratama tentu saja sudah sangat memahami tata naskah dinas dan naskah dinas. Saya kira demikian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam sehat kebajikan dan mari kita selalu tersenyum. Salam kebajikan.